Terima kasih kepada kelompok 4 ya yang sudah menyajikan terkait personal and mass communication dan bagaimana mengelolanya. Tadi saya baca di PPT sepertinya ini masukan mungkin dibuat dulu perbedaan antara personal and mass communication itu seperti apa sehingga kita tahu karakternya. Kalau personal communication ini tujuannya kemana, harapannya seperti apa, lalu mass communication itu prosesnya seperti apa, harapan dan tujuannya seperti apa, sehingga bisa kita bedakan. Nah, pertanyaan saya juga mungkin pertanyaan kita perlu tahu nih kapan saatnya kita melakukan personal communication dan kapan saatnya kita perlu melakukan mass communication terhadap target yang tertuju. Mungkin itu pertanyaannya. Terhadap pernyataan saya tadi yang memberikan masukan, sebaiknya ada dulu penjelasan di awal apa itu personal communication dan communication serta karakternya seperti apa terhadap proses komunikasinya ya terhadap audiens atau target. Mungkin itu. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau menambahkan juga, saya juga silakan. Silakan Pak Jan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, saya setuju ya dengan yang disampaikan ini. Kenapa? Karena tadi yang saya tahu ya tentang manajemen personal itu berkaitan dengan pengelolaan karir, pengembangan keterampilan, kemudian untuk mencapai tujuan pribadi. Sementara kalau tadi komunikasi massa memang berkaitan dengan penyampaian informasi pada audiens secara luas. Makanya ketika tadi disampaikan, saya bingung kok itu materi saya IMJ minggu depan. Gitu ya. Iya. Dalam lagi nanti minggu depan. Oh iya. Ya betul yang dibilang Pak Jamiluddin tadi. Waktu saya baca judulnya itu, memang saya pikir itu dua konteks yang berbeda. Ternyata kalimatnya itu kalau digabung personal and mass communication managing. Nah itu artinya mengelola komunikasi pribadi dan komunikasi massa. Nah, cuman karena nggak dibedakan tadi di awal, kita pendengar nggak tahu. Tapi setelah dengan Bapak dosen kita paham kan gitu. Tapi kalau orang membaca memang dia nggak tahu karena managingnya di depan kan, managing personal and mass communication. Saya pikir tadi dua konteks yang berbeda. Apakah ini terkait manajemen personalia, lalu komunikasi massa, atau ternyata terkait bagaimana kita memasarkan barang secara personal maupun secara massal gitu. Makanya tadi sebaiknya saran saya tadi itu ada dibuat perbedaan tadi. Mungkin penjelasan dulu, lalu penjelasan personal communication itu apa, karakternya apa, prosesnya apa, tujuannya apa, komunikasi massa juga apa, targetnya siapa gitu, sehingga bisa kita pahami. Kalau disambung ke pemasaran. Nah, Setelah jelas materi. mungkin itu hanya masukan ya, kita kan diskusi ya. Karena terus terang saya tadi sama, berarti saya dengan Pak Jamil sama, karena saya pikir dua hal yang berbeda tadi kayaknya. Masyarakat contoh, kalau ada barang yang cacat atau barang yang sudah gambarnya bagus tapi yang datang tidak sebagus yang gambar aslinya, otomatis kita ada namanya komplain di situ. Nah, pada saat kita komplain ada namanya retur. Nah, yang bagaimana menciptakan image brandingnya kita itu baik, manajemen personalnya kita itu harus kita manage bagaimana pas responnya itu, respon terhadap keluhan customer, keluhan-keluhan dari kita sebagai konsumtif kan gitu. Sasaran untuk personal komunikasi ya tidak dulu. Dan kita mass komunikasi yang berarti publik. Ini tujuannya untuk personal komunikasi itu untuk membangun hubungan yang lebih personal kepada pelanggan atau klien. Jadi kita di pemasaran ya bidangnya, bukan di bidang lain ya. Dan kemudian menjawab pertanyaan spesifik. Dan untuk mass komunikasi yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran atau pemasaran produk. Kemudian saluran yang digunakan ketiga ini perbedaannya.
Yaitu menggunakan saluran untuk personal, yaitu menggunakan saluran seperti telepon, email, atau pertemuan langsung. Seperti yang sekarang kita adakan ini personal ini, walaupun kita dalam kelas, karena ada yang bertanya masing-masing pasti ada pertanyaan. Kemudian mass communication menggunakan media seperti TV, radio, koran, atau sosial media. Ini saya uraikan lagi apa yang disampaikan dalam personal communication, apa tujuannya untuk yang personal communication yang dituju itu, yaitu pertama itu klien penting. Misalnya ada suatu perusahaan yang memiliki suatu klien yang dia sebagai buyer atau sebagai pemasok yang mendominasi perusahaan itu. Tentunya kita harus melakukan semacam komunikasi khusus kepada klien tersebut, apa kebutuhannya, apa yang perlu kita bisa improve, kita lakukan improve. Kemudian yang kedua yaitu dalam personal communication yaitu pertanyaan-pertanyaan yang khusus atau spesifik yang memerlukan penjelasan mendalam. Seperti yang disampaikan oleh Pak Joni tadi, pertanyaannya itu, tapi saya sekarang dengan Pak Joni yaitu kita personal, hubungan personal, walaupun ada teman kelas, tapi karena kami jawabnya secara spesifik, maka itulah sekarang Pak Joni adalah pelanggan personal kami. Kemudian yang ketiga yaitu kritik atau penilaian. Tentunya setiap orang itu mempunyai pendapat yang berbeda terkait masalah kepuasan. Makanya jika ada yang mengkritik misalnya suatu produk, tentunya kita harus bisa menanggapinya. Dan semua orang itu akan puas pada apa yang kita ciptakan. Tentunya masukan kritik itu suatu hal yang berharga bagi seorang pemasar atau suatu perusahaan. Kemudian personal komunikasi selanjutnya yaitu adalah negosiasi. Yang biasa kita lakukan yaitu melakukan negosiasi harga, syarat atau kondisi dan pelanggan. Kemudian pembelian besar, nah ini bapak-bapak, pembelian besar. Nah nanti transaksi pembelian besar memerlukan komunikasi prinsipnya. Mungkin kita melakukan suatu kontrak dengan suatu perusahaan misalnya klien tanpa kita melakukan komunikasi selanjutnya. Nah, mungkin kontrak itu kita harus diserahkan, ini yang kamu lakukan. Pasti ada penjelasan komunikasi apa kendalanya, apa yang harus dilakukan, apa kendala dan tingkat waktunya. Kemudian membangun hubungan dengan pelanggan atau mitra bisnis. Tentunya kita kalau ingin dipakai plus kita harus bisa membangun secara personal kepada pelanggan kita. Misalnya ibu biasanya pakai alat kosmetik ya. Tentunya ibu ini tuh pasti berkembang dan jalannya waktu pasti akan memerlukan suatu istilahnya komunikasi yang lebih bagus lagi. Misalnya gimana cara pakainya supaya lebih maksimal. Kemudian bapak-bapak, saya cara dan bapak-bapak pasti saya lebih paham misalnya kendaraan atau gimana supaya awet, olinya pakai apa dan bagaimana penggantiannya dan seterusnya. Kemudian untuk konsultasi itu juga kita lebih sering melakukan konsultasi kepada pelanggan. Kalau kami di contoh di PNM, ada pelanggan itu contoh di Unaha, dia itu rata-rata pelanggan kami itu adalah pembelian padi. Pembelian padi itu mereka kan beroperasinya tidak setiap waktu harus ada masuk musim panen. Maka mereka sering berkonsultasi kepada kita, Pak bagaimana sih kami supaya kami tidak terlalu banyak bayarnya, misalnya ini harus ada pembayaran peralatan atau kami mereka memberikan masukan, Pak kalau bisa pada saat musim panen jangan padam, ya kita menjaga. Itu namanya kita lakukan konsultasi. Kemudian untuk mas komunikasi pengumuman kita sudah sering tadi sudah disinggung sama Pak dosen. Kemudian meningkatkan kesadaran, itu tadi sempat tagline yang out of the box istilahnya, yang bisa menarik perhatian orang. AIDA tadi. Kemudian kampanye pemasaran. Setelah kita misalkan memperkenalkan produk kita ke masyarakat, kita harus tetap jalan melakukan kampanye pemasaran, misalnya melakukan promo atau melakukan gimana bisa beli barang seperti ini. Kemudian informasi umum, apa saja yang kita lakukan untuk produk atau jasa apa kelebihan kita dibanding saingan kita misalnya. Kemudian event seperti misalnya ada promo, ada selain cuci gudang, macam itu yang kita harus informasikan secara masif ke pelanggan kita. Kemudian menguncikan. Kemudian kita kalau berita pasti memilih apa istilahnya brand ambassador yang memiliki cita bagus.
mungkin kita pilih misalnya influencer atau artis yang mempunyai citra negatif pada masyarakat. Nah, itu misalnya kita milih artis A yang ada kasus narkoba, mungkinlah kita pilih dia sebagai brand ambassador tidak. Kemudian krisis komunikasi, mengatasi krisis komunikasi dengan informasi transparan. Misalnya ada cacat produk kita, dan tentunya kita jika ada cacat kita akui langsung kita tarik. Itu secara pribadi saya sebagai konsumen, misalnya ada cacat produk dari produk yang kita beli dan disampaikan oleh pabriknya, produsennya, tentu saya akan menghargai. Oh iya, apa tanggung jawabnya kira-kira? Kalau misalnya kendaraan saya ada cacat produksi, apa tanggung jawabnya dari pihak bengkel, misalnya mungkin di recall atau ganti gratis, itu juga secara ke publik. Tentunya kita sebagai konsumen merasa dihargai dan pasti akan menjadi konsumen yang setia. Saya kira dari itu. Siti Zikira, dia tetap artinya bisa disatukan. Bagaimana itu kita manajemen personal di dalam suatu perusahaan, bagaimana sampai ke masa, iya, gitu. Kalau pribadi kan lebih ke kita seperti tadi Pak bilang, lebih ke seperti kita ini yang pribadi. Harus memang sesuai dengan standar packagingnya, jangan sampai tiba di konsumennya barangnya sudah copot atau kemasannya sudah tidak layak. Dan seperti dari masalah dia lebih ke manajemen mengelola bagaimana saluran komunikasi. Jadi Pak Dosen tadi sudah menekankan terkait dengan relationship ya, terkait dengan relationship baik personal maupun masa, sehingga produk yang disampaikan itu bisa diterima dalam hal produk-produk yang dikasih kita. Jadi dia lebih ke materi ini, lebih ke saluran komunikasi. Oke. Bukan masalah barang sama manajemen orangnya, komunikasinya. Artinya memanage saluran komunikasi supaya bisa sampai ke pelanggan. Kalau dia perluas lagi, ya kita sudah bikin tesis nih. Jadi tesis ya betul. Bukan gini juga Pak, dari maksudnya itu sebagusnya tadi di awal itu dijelaskan terkait apa itu manajer personal dan mass communication-nya, sehingga tidak luas. Kan kita ini masing-masing kelompok kan sudah ada pembagian tugasnya kan. Betul nggak? Saya pertama tadi baca judul, saya pikir itu terkait orang. Artinya orang yang memasarkan produk loh, gitu. Dengan bagaimana dia memasarkan, dengan yaitu tadi metode mass communication, ya. Nah, masalahnya ternyata benar yang saya baca dari judul, ada orang berpikir sama dengan saya. Tapi setelah saya baca isinya, ternyata itu bagaimana dengan teknik pemasaran individu dan teknik pemasaran secara massal. Ternyata isinya gitu. Iya, supaya tidak liar, harusnya di awal itu disampaikan batasan masalahnya. Jadi begini Pak Jon, saya akan menanggapi tadi Pak Jon. Iya. Mengenai kesempatan kelompok kami. Iya. Jadi makalah kami sebenarnya sudah sangat lengkap. Kita tidak akan berkembang. Artinya tidak akan berkembang diskusinya. Kenapa? Karena kita sudah ada latar belakang dan sudah ada rumusan masalah. Jadi ketika kita apa latar belakangnya kita, jadi kita berpatokan di rumusan masalah. Jadi ketika berpatokan pada rumusan masalah, kita diskusinya kita tidak akan berkembang. Jadi apa yang kita bahas adalah di rumusan masalah makalah kami Pak. Jadi rumusan masalah kan disini sudah jelas bahwa yang pertama itu bagaimana strategi yang efektif dalam mengintegrasikan komunikasi personal dan komunikasi massa untuk menciptakan pesan yang konsisten dan bertambah. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan komunikasi personal dan massa dalam konteks pemasaran data digital yang konsisten dan berdampak. Yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan personalisasi dalam komunikasi personal dan efisiensi jangkauan dalam komunikasi massa untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang keempat, apa implikasi dan ketidakkonsistenan antara komunikasi personal dan massa terhadap persepsi konsumen dan daya saing perusahaan. Yang kelima, bagaimana pendekatan strategis berbasis data dapat membantu meningkatkan efektivitas
integrasi komunikasi personal dan komunikasi massa. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.